atau endi mong pilih ya. Mungkin ini tema Israel enggak ono ya dadi apa. Kertas iki. Oh, iki ta. Oh iya. Wis ya. Mari kita mulai kebutuhan keluarga kita dengan diawali dengan lagu Shema Israel. Shema Israel, Yahweh
sendiri. Kami perlu Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang mengganggu? Yang kami perlu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Mari sembah Dia, mari muliakan Dia, mari memuji Dia. Haleluya, haleluya. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami memuji ya Bapa. Haleluya, haleluya. Hallelujah.
berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak jauh dariku. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur atas cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ya, siapa yang mau dengerin? Nah, Ini Gunda udah pergi. dengerin. Kan ulang tahun nih. Kasih tahu. Nah, kita akan lanjutkan kita ujian halaman Ulang 32. tahunnya ini ya lagi. Halaman 5. Kak Kroso. Kak tahu kan Kroso. Saiki umur 50. 50 tahun. Gak ngerti ya nek ulang tahun. Bener. Mas berarti ya Mas. Iya, gak tahu Kak Kroso. Halaman 33 nomor 5.
Terima kasih Bapak Yahweh atas kehadiran Ruach Kodes di tengah-tengah kami malam hari ini, melindungi, memimpin sendiri di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami telah memuji-muji Engkau, kami telah menyembah Engkau ya Bapak Yahweh. Saatnya malam hari ini ya Bapak Yahweh, sebelum kami merenungkan dan mendengarkan akan Dafar Elohim, kiranya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ini mencerahkan hati kami, pikiran kami, dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, diusir di dalam nama Yeshua Mesias dari ruangan ini, kuasa-kuasa yang akan mengganggu kami. Bila hanya Ruach Kodes yang ada di tengah-tengah kami malam hari ini, memberikan pencerahan, memberikan penjelasan Dafar Elohim pada kami pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak Yahweh, Kau memberkati Ibu Eni hari ini, Kau pakai lebih heran untuk menjadi alat yang berguna bagi kemuliaan Engkau ya Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan. Kau berkati Ibu Eni, Kau urapi dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Ruach Kodes, pakai lebih hari, lebih heran untuk kemuliaan Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Adonai Yesus Mesias kami sambut Dafar Elohim malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Bapak Yahweh, malam hari ini kita sampai pada pasal yang ke-16 dari kitab Keluaran pasal yang ke-16. Seperti biasa kita akan baca secara bergilir 5 ayat saya akan baca ayat 1 sampai yang ke-5. Ini judulnya Tuhan menyediakan mana. Tapi malam hari ini saya memberi tema bacaan kita malam ini yaitu Yehovah Jireh, ya, Yehovah Jireh. Elohim menyediakan. Elohim menyediakan ya. Artinya Elohim menyediakan. Mari kita baca Keluaran 16 ayat 1 sampai yang ke-5. Pada hari yang ke-15 bulan kedua sejak seluruh jemaat Bani Israel keluar dari tanah Mesir, mereka kemudian berangkat dari Elim dan tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Sinai. Sin yang terletak di antara Elim dan Sinai. Ayat yang kedua, tetapi seluruh jemaat Bani Israel ini kemudian bersungut-sungut lagi kepada Musa dan Harun di padang gurun ini. Berkatalah Bani Israel itu kepada Musa dan Harun, seharusnya kalian biarkan kami mati oleh tangan Yahweh di tanah Mesir dalam keadaan duduk menghadapi belanga berisi daging dan makanan roti sampai kenyang. Namun kalian telah membawa kami ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, Aku akan menurunkan bagimu hujan roti dari langit, dan umat Israel akan mengumpulkannya setiap hari sebanyak yang diperlukan hari ini, supaya aku mendapatkan bukti apakah mereka hidup menurut Torahku atau tidak. Tetapi pada hari yang ke-6 mereka harus mencadangkan apa yang mereka bawa pulang, sehingga yang dibawanya itu haruslah 2 kali lipat dari yang biasa mereka kumpulkan setiap hari. Nah, sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena itu telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. 8 lagi
Kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat di hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampakkanlah kemuliaan Tuhan dalam awan. 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Yahweh Elohimmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. 16. Inilah yang Yahweh perintahkan, masing-masing kumpulkanlah itu sesuai dengan porsi makanannya, setiap orang 1 omer, sesuai dengan jumlah jiwa yang ada di dalam kemahnya. Demikianlah yang dilakukan Bani Israel. Mereka masing-masing mengumpulkan itu, ada yang banyak, ada yang sedikit, karena mereka menakarnya dengan omer masing-masing. Maka yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Ya, mereka masing-masing mengumpulkan itu sesuai dengan porsi makannya. Berkatalah Musa kepada mereka, janganlah seorang pun menyisakan sampai pagi. Namun beberapa orang tidak mendengarkan Musa. Mereka menyisakannya sampai pagi. Esoknya ternyata roti itu basi, berulat dan berbau busuk. Maka marahlah Musa kepada mereka. 1. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang kamu perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkan di padang. 26 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. 30. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. 31. Adapun
Seisi rumah Israel menamai roti itu mana, bentuknya seperti biji ketumbar putih dan rasanya seperti kue madu. Enak sekali. Musa berkata, inilah roti yang telah diperintahkan Yahwe. Takarlah roti itu seomer penuh dan simpanlah sebagai peringatan bagi keturunan-keturunanmu, supaya mereka dapat melihat roti yang telah aku berikan kepadamu untuk dimakan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli dan taruhlah mana seomer penuh itu ke dalamnya, kemudian taruhlah di hadapan Yahwe sebagai peringatan bagi keturunan-keturunanmu. Seperti yang telah diperintahkan Yahwe kepada Musa, demikianlah Harun menyimpannya di depan tabut kesaksian sebagai peringatan. Bani Israel memakan mana selama 40 tahun sampai mereka tiba di tanah berpenduduk. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. 36, 1 omer ialah 1/10 eva. Gomer. Seomer, ini omer gitu. Omer. Ini segomer. Ini omer gitu ini kita bikin. Ya, puji Bapak Yahwe. Sebelum saya menguraikan apa yang menjadi bacaan kita malam hari ini, mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mendapatkan sesuatu apa sih dari bacaan ini? Silakan di-sharingkan ya, nanti saya akan uraikan lebih lanjut. Mungkin dari Bapak Ibu. Segomer itu apa? Seomer itu sama dengan 3,5 liter. Kalau ukuran liter itu 3,5 liter ya. Ya 3,5 kilo mungkin ya. 3 seomer itu cukup dengan satu keluarga. Lumayan sehari segitu 3,5 kilo. Wih, awake dhewe 1 kilo. 1 kilo. Kaon. Iya toh. Satu rumah. Untuk 1 rumah. Iki 7. Kilo kayak wong pitu iki Songo. luar biasa ya. Iya, iki 3 kilo lho. Bener-bener dimanja temen. ya iki kurang gawe ternak-ternake ya. Makanan ternak iki. Iya. Biasa. Luar biasa. Mana itu kok pote-pote gitu ya. Wis gak ono wis wong dodol iki roti surga iki. Gak ono wong dodol iki, gak ono tandurane ya. Gak ada tanamannya. Nanti gak nek ono. dipangan mendel anu gak iso ya. Jadi ulet iki mau. Ulet ya. Kecuali hari ke-7, hari ke-6. Kecuali hari ke-6 iku kongen ngumpulno terus disimpen iku gak popo sampai meneh. Soalnya hari ke-7 ini kan sabat. Nek hari biasa jadi ulet. Heeh. Gak iso disimpen berarti. Gak oleh memang. Gak oleh. Langsung. Kan meneh Mujizate disediakno. nek ngono iku ya. Mujizate pas hari ke-6 ngambil 2 gomer untuk 2 hari gak menjadi ulat, gak busuk dan tidak berulat. Jadi ulet gak lucu weteng iki. Ya gak iso dipangan wong bau basi kok. Iya toh. Jadi kudu njupuk anyar, bendina njupuk anyar iku mang. Roti malaikat. Nah, di perjanjian baru kan diambil mereka makan roti malaikat. Tapi masih memberontak. Wih, luar biasa. Apa yang didapatkan dari Bapak Ibu saudara sekalian dari bacaan kita ini? Bu Eni tadi itu tentang seomer ya, 3,5 liter atau 3,5 kilo ya. Lainnya mungkin udah. Lainnya sama itu yang bawah-bawah itu.
kebutuhan tentu, ya tentu. Yang saat ini menjadi tema kita adalah, kalau dari bacaan bahasa Indonesia Lukas itu, Tuhan menyediakan mana. Kalau dari LAI apa? LAI. Mana sahabat. Mana sabat. ILT, waduh ILT. Tuhan menyediakan mana. Oh, Tuhan menyediakan, nah ya toh. Ya, sing itu ya, Tuhan menyediakan mana. Nah itu, makanya saya kasih tema malam hari ini, Yehovah Jireh. Ya. Itu artinya Elohim, Bapak Yahweh menyediakan. Ya, saya belum baca LAI, tapi saya melihat bahwa ini Elohim itu menyediakan apa yang kita butuhkan. Sebelum kita minta, itu sudah disediakan oleh Elohim. Tapi sayangnya ini kan di ayat yang kedua itu kan mengatakan demikian, seluruh jemaat Bani Israel kemudian mereka bersungut-sungut. Saya tambahi lagi, bersungut-sungut yang pertama apa sih? Bersungut-sungut yang pertama itu di bacaan sebelumnya, ayat yang ke 24 pasal yang ke-15, ayat 24 ayat yang pasal yang ke-15, bangsa itu mulai bersungut-sungut kepada Musa ketika waktu itu tidak ada air. Ya, itu mujizat akhirnya dinyatakan, air yang tadinya pahit menjadi manis. Nah itu, jadi sebenarnya tidak perlu bersungut-sungut kepada Elohim, kepada Bapak Yahweh tidak perlu bersungut-sungut. Sebab Bapak Yahweh itu tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Itu kita, itu Bapak Yahweh mengetahuinya, ya toh. Nah, terus kemudian kita masuk ke pasal yang ke-16, bersungut-sungut lagi. Gara-gara apa? Ya, gara-gara mereka ini tidak ada makanan. Ya, ini kan ayat yang kedua, tetapi seluruh jemaat Bani Israel ini kemudian bersungut-sungut kepada Musa dan Harun di padang gurun. Berkatalah Bani itu kepada Musa dan Harun, seharusnya kalian biarkan kami mati oleh tangan Yahweh di tanah Mesir. Ini yang dipikirkan itu dalam keadaan duduk menghadapi belanga berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Nah, itu pikirannya seperti itu. Padahal mereka lupa, baru berapa hari? Baru 15 hari, baru 2 minggu. Baru 2 minggu loh ini. Ya, coba ayat pertama ini. Pada hari ke-15 bulan kedua, sejak seluruh jemaat Bani Israel keluar dari tanah Mesir. Iya toh, baru 2 minggu. Hari yang ke-15 mereka sudah lupa waktu mereka menderita, mengalami penderitaan yang luar biasa di Mesir itu ya, disiksa. Waduh, seperti itu. Terus mereka kan berseru-seru minta pertolongan. Doanya didengar oleh Yahweh, dikabulkan oleh Yahweh. Kemudian mereka ini dibawa keluar dari Mesir. Baru 2 minggu sudah lupa. Aduh, kebangetan ini. Mereka lupa juga pada waktu Yahweh turun tangan menghalau orang Mesir yang mengejar mereka. Laut terbelah menjadi 2. Waduh, terus mereka melewati lautan yang kering. Lupa. Baru 2 minggu sudah lupa. Makanya saya heran ya, baru 2 minggu sudah lupa. Terus bersungut-sungut lagi, ngomel lagi, menggerutu lagi. Ya, ini tentunya yang menghadap kepada Musa dan Harun ini tidak langsung orang-orang Israel, ya, tidak langsung orang-orang Israel loh ini yang menghadap Musa dan Harun ini, tetapi ini pasti para imam ini, ya, orang-orang kan ada Musa dan Harun ini sebagai pemimpinnya, kemudian di bawah Musa dan Harun ini
ada pemimpin-pemimpin juga. Kemudian di bawah pemimpin-pemimpin di bawah Musa ini ada rakyat jelata, yaitu tadi orang-orang yang dalam tanda kutip mereka ini tidak langsung bisa berhubungan dengan Musa. Ada orang-orang di bawahnya Musa ini. Mereka mungkin ini diprotes, terus mereka ini akhirnya protes kepada Musa, bersungut-sungut mengeluh kepada Musa. Ini yang saya heran, betul-betul heran, ini baru 2 minggu, baru 15 hari sudah lupa pertolongan Bapak Yahweh yang super dahsyat ya, yang luar biasa mereka lupakan. Hanya karena apa? Karena perut itu loh. Ya, karena kelaparan. Di ayat yang ketiga bagian B itu, bagian B, dalam keadaan duduk menghadapi belanga berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Ya, karena urusan perut. Nah, ini kalau kita alegorikan di masa sekarang ini, banyak terjadi kejahatan, penyimpangan, pelanggaran terhadap perintah Bapak Yahweh karena apa? Urusan perut. Nah, kembali kan urusan perut. Jadi hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Urusan perut itu bisa membawa kita ini protes kepada Tuhan, bisa membawa kita ini tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, perutnya sudah jemblung, sudah gemuk seperti saya ini, memang keroncongan kalau telat makan gitu ya, perih, mungkin asam lambungnya naik. Bukan saja seperti itu artinya, tetapi urusan perut itu adalah urusan kebutuhan kita ini, keinginan kita, gengsi kita, harga diri kita, itulah juga termasuk kategori urusan perut. Jadi ingat, kalau Bapak Ibu Saudara saat ini yang mendengarkan channel ini, ketika saudara di dalam posisi jabatan, kebetulan mungkin di pemerintahan, gaji Anda sudah besar, gaji Anda sudah lebih dari cukup. Jangan korupsi, jangan mengambil yang bukan menjadi hak saudara. Ini gara-gara urusan perut, urusan gengsi saudara. Nah, itu urusan saudara dengan Tuhan. Saya sebagai pembawa Dafar Elohim malam hari ini cuma mengingatkan, warning, mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita lanjutkan ya. Di ayat yang keempat, bagian terakhir ini, Yahweh mengatakan, aku ingin mendapatkan bukti apakah mereka hidup menurut Torahku atau tidak. Kalau saudara mengaku sebagai orang-orang percaya, apakah saudara itu masih menurut Torah Bapak Yahweh apa enggak? Masih menurut perintah Dafar Elohim apa enggak? Torah, kalau kita berbicara tentang Torah ini, tentunya ada makanan-makanan yang harus kita hindari. Makanan-makanan yang koser, makanan-makanan yang halal kalau sekarang ini ya, makanan-makanan yang koser. Kalau saudara kepingin tahu detailnya, baca sendiri di Imamat pasal yang ke-11. Di situ saudara akan tahu makanan-makanan apa yang tidak diperbolehkan, yang tidak diperkenan oleh Bapak Yahweh. Itu akan mempengaruhi aliran darah di dalam diri saudara-saudara, dan itu akan menyebabkan tubuh Anda kalau makan makanan yang tidak kosher itu menjadi bau yang kurang sedap, ya, bau yang tidak sedap. Nah, itu di hadapan Bapak Yahweh. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, mari malam hari ini kita ingat
Kita tahu bacaan kita pada malam hari ini adalah temanya Jehovah Jireh. Jadi yakin dan percaya bahwa Bapak Yahweh itu menyediakan berkat bagi saudara-saudara dan saya. Dan berkat yang disediakan Bapak Yahweh kepada saudara dan saya itu ada ukurannya, ya, ada takarannya. Ya, kalau di sini dikatakan dalam satu hari cukup 1 gomer atau 1 omer, ya, tidak kurang dan tidak lebih. Kalau kelebihan besok akan busuk, akan keluar ulat. Artinya apa artinya? Artinya bahwa setiap pribadi kita itu disediakan oleh Bapak Yahweh berkat sesuai dengan takaran dan ukuran kemampuan kita. Ya, sekarang saja contoh misalnya, ya, saya ini sebagai seorang loper koran, ya, gaji saya per bulan 150, bukan 150 juta, ya. Gaji saya 150 misalnya. Kemudian saya ini kepingin mempunyai mobil Alphard. Nah, cocok apa enggak, saudara? Tuhan kabulkan misalnya. Oke, keinginanmu Pak Yaakov, Yaakov, tak turuti. Kamu minta Alphard, tak kasih Alphard. Bisa naik, nggak bisa ngisi bensinnya, gitu, nggak bisa bayar pajaknya. Nah, itu artinya di luar kapasitas ukuran kita. Itulah artinya di luar 1 gomer, 1 omer tadi ukuran yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Jadi Bapak Yahweh itu tahu kapasitas dan ukuran kita masing-masing. Kalau saudara mendapatkan berkat sedikit, ya terima dengan senang hati. Artinya Bapak Yahweh tahu ukuran yang saudara punyai. Jadi jangan minta lebih. Yaitu tadi contohnya, saya dikasih Alphard senang saya. Naik Alphard senang, ya, tapi tidak bisa bayar pajaknya, tidak bisa beli bensinnya. Ya karena mahal, tidak cukup. Nah itu, jadi tidak bisa minta berlebih. Kita masuk lebih lanjut lagi. Langsung kita meloncat ayat yang ke-15, ya. Pak perhatikan ayat yang ke-15, kemudian saya akan akhiri ini. Tidak saya renungkan satu-satu, banyak ini yang terdapat di bacaan kita malam hari ini. Kalau kita kupas satu persatu banyak sekali. Tapi kita melompat ayat yang ke-15, kemudian kita mengakhiri. Baca ayat yang ke-15. Ketika Bani Israel melihat, mereka berkata seorang kepada yang lain, apakah itu? Sebab mereka tidak tahu itu apa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, itu adalah roti yang Yahweh berikan kepadamu sebagai makanan. Ngerti enggak maksudnya Bapak Ibu Saudara ayat ini? Apa? Maksudnya itu begini loh. Kita ini kan selalu berdoa, minta-minta, menangis di hadapan Bapak Yahweh, ya. Tapi ketika berkat itu diberikan, kita itu tidak tahu bahwa berkat itu sudah ada di depan mata kita. Ya, ini artinya ayat ini. Mereka minta makanan, sudah diturunkan dari surga, roti dari surga. Waduh, saya rasanya tidak sabar, jadi kepingin makan roti dari surga. Sebab itu tidak ada dijual di dunia ini, ya. Makanan ini tidak ada dijual di dunia. Saudara tidak akan temukan. Saudara mau kombinasi, mau mencoba menyetek, ya, tanaman apapun, tidak akan keluar yang namanya tepung mana, roti yang dari surga, tidak akan keluar. Ini hanya ada di Samayim,
hanya ada di surga. Ya, roti ini saya sangat rindu, kepingin makan roti yang dari surga ini. Kembali ke Dafar Elohim tadi. Jadi artinya ketika kita ini berdoa, berseru kepada Bapak Yahweh, yakin dan percaya bahwa apa yang saudara doakan, apa yang saudara minta, itu sudah ada di depan saudara. Seolah-olah saudara sudah menerima, sudah didengar doa saudara. Jangan terus saudara berdoa, apakah iya ya Tuhan ngabulkan apa enggak ya? Saya jawab sekarang ini, kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan, pasti tidak dikabulkan. Tetapi kalau itu untuk kemuliaan Bapak Yahweh dan untuk keberlangsungan hidup saudara sebagai orang-orang percaya, pasti Bapak Yahweh sediakan, pasti Bapak Yahweh berikan. Itu sudah ada di depan kita, kita tinggal ngambil. Jangan sampai kita tidak tahu seperti Bani Israel ini. Sudah ada mana, sudah disediakan oleh Bapak Yahweh, mereka tidak tahu. Tunggu Musa yang memberitahu lo, ini lo makanan yang diberikan oleh Yahweh kepada kamu, silakan ambil. Ya, mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saat ini sesuai dengan tema kita, kita meyakini bahwa Yehova Jireh, Yahweh menyediakan yang kita butuhkan. Terpujilah Bapak Yahweh, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin. Halaman 34. Kita menyanyikan halaman 34 nomor 1. Besar anugerahmu. Apa bro ya? Besar anugerahmu. Ya, nyanyi ini 2 kali nanti terus tidak doa syafaat ya. Sudah sapaan mana? Ya kan awakmu mimpi pujian. Lebih doa sapaan. Apa-apa. Ono iki. Ku ada sebagai Tuhanku ada. Berdiri menghadap katamu Bapa. Sematalah anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua